Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa SD Negeri Pajajaran tahun ajaran 2021-2022 ya, khususnya siswa kelas 4A dan 4B bertemu dengan Bapak ya, Pak Yudi dalam pelajaran PAI di sesi kali ini ya. Kelas 4A, 4B baru bertemu dan insya Allah juga Bapak juga baru bertemu ya, bertatap muka melalui media online ini dalam pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Kita menggunakan banyak media ya dalam pembelajaran online ini. Ada yang menggunakan WA, menggunakan Zoom, menggunakan YouTube, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah ini. Nah, pembelajaran kali ini kita masih memasuki pelajaran pertama, Al-Quran Surat Al-Falaq. Anak-anakku sekalian bisa disiapkan ya buku materi pelajarannya ya, kelas 4. Kemudian juga yang memiliki juz amma silakan dibuka juga, atau yang memiliki Al-Quran juga sama, silakan dibuka tentang Al-Quran Surat Al-Falaq. Kita akan mempelajari bersama-sama ya dalam beberapa menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian ya yang sedang belajar dari rumah melalui handphone atau laptop, atau bisa juga di rumah teman begitu ya, tetap protokol kesehatan dijalani. Nah, kompetensi dasar untuk siswa dalam pelajaran yang pertama surah Al-Falaq ini ada 4 ya, yang wajib dikuasai oleh siswa. Yang pertama, membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Yang kedua, menghafal surat Al-Falaq. Yang ketiga, menulis surah Al-Falaq. Dan yang keempat, nanti memahami makna atau kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Falaq. Jadi bersiap ya, bersiap untuk nanti mampu membaca, mampu untuk menghafal, mampu untuk menulis, dan memahami makna yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Falaq. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Baik, penjelasan singkat Quran Surat Al-Falaq, bahwa Al-Falaq ini artinya waktu subuh ya, di pagi hari. Jumlah ayatnya ada 5. Urutan surat di dalam Al-Quran adalah ke-113, diturunkan di kota Mekah, disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah disebut ayat Makkiyah. Nah, terdapat beberapa kaidah bacaan tajwid ketika membaca surah Al-Falaq ini ya. Salah satu diantaranya dari sekian banyak adalah qalqalah, ada ikhfa, ada izhar, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Bagaimana penjelasannya? Kalau anak-anak yang sudah terbiasa mengaji di madrasah, di TPA atau di pengajian, tidak asing tuh dengan istilah tajwid. Nah, nanti penjelasannya lebih lanjut ya, terkait dengan tajwid. Apa dan bagaimana tajwidnya? Insya Allah nanti dalam pelajaran yang akan datang. Kita berlanjut ya. Kandungan Al-Quran Surah Al-Falaq. Bahwa 3 kandungan dari isi yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Falaq. Yang pertama, bahwa kewajiban manusia untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa di waktu subuh ya, yang menguasai waktu subuh, maka kita manusia hanya meminta perlindungan kepada Allah dari beberapa hal. Ada banyak kejahatan, maka manusia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal kejahatan. Yang pertama, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nyata ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan yang nyata nih, yang ingin berbuat kejahatan kepada kita, kita minta perlindungan kepada Allah. Dan makhluk yang tidak nyata, yang gaib, setan, jin, iblis, dan teman-temannya, meminta perlindungan kepada Allah. Allah akan berikan perlindungan. Yang pertama. Yang kedua, kita meminta perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam. Kalau malam sudah tiba, suasana itu gelap, mencekam. Kalau kita ada rasa takut dan khawatir, maka kita mintalah perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi dari gelapnya malam ini. Dan yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah
dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan melalui buhul-buhul atau ikatan. Tidak hanya wanita ya, laki-laki juga ada penyihir. Orang yang ingin mengirimkan sesuatu yang sifatnya buruk dan jahat kepada kita, kepada manusia, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Allah akan berikan perlindungan. Dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad, yang dengki, yang iri, yang ingin berbuat tidak baik kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan perlindungan. Nah, ayat ini selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Falaq ini untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam mara bahaya, dari segala macam kejahatan. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca ayat ini. Maka kita juga ikut membaca ya. Nah, selanjutnya, baik kita baca surah Al-Falaq sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Shadaqallahul Azim. Insyaallah ya sudah hafal semuanya. Nah, kita baca artinya ya. Al-Falaq artinya waktu subuh, surat ke-113 dan jumlah ayatnya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Yang kedua, dari kejahatan makhluknya. Ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul ikatan. Yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Shadaqallahul Azim. Jadi, anak-anakku sekalian, hafalkanlah surat Al-Falaq ini. Keutamaan dan fadilahnya itu sangat besar. Meminta perlindungan diri kita hanya kepada Allah. Hafalkan surah Al-Falaq dan pahami makna arti yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala macam yang tidak kita inginkan, termasuk Covid ya, termasuk virus corona. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Karena sudah banyak ya yang terkena. Baik, anak-anakku sekalian, tidak banyak materi yang ingin disampaikan karena hanya materi surah Al-Falaq. Terakhir, Bapak ingin mengutip sebuah nasihat ya. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Kalimat ini dari Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau anak-anakku sekalian ya, siswa kelas 4A, 4B, belajar. Kalau biasanya ke sekolah, sekarang belajarnya di rumah, atau di madrasah, atau di TPA, atau pergi ke masjid, mencari ilmu. Maka seperti perjalanan itu menuju ke surga. Ya Allah, luar biasa. Bapak senang ya mendengar hadis ini. Anak-anakku sekalian, ya semangat, terus belajar. Jangan menyerah. Pantang surut. Pantang yang namanya kemalasan. Buang jauh-jauh. Kita senantiasa semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Terima kasih atas segala macam perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihah, senantiasa beribadah dan rajin beribadah, berbuat baik kepada ayah dan bunda, memiliki akhlak yang mulia. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.